sisi yang dikasihi Tuhan, walaupun lama kita tidak berjumpa satu dengan yang lainnya, tapi dimanapun kita berada, yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu berserta dengan kita. Satu hal yang saya percaya, tidak ada satupun, apapun, baik itu ruang, baik waktu itu waktu, yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Allah. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap yakin rencana Tuhan itu indah buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebelum kita mulai ibadah online saat ini, kita mau satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap musim apapun Tuhan, kami tahu Yesus Allah selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang selalu menuntun kami, Allah yang selalu ada buat kami Tuhan. Yesus, Engkaulah sumber kekuatan kami. Oleh sebab ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, terlebih lewat hati kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya berada dekat-Mu, hanya berada dalam hadirat-Mu, hati kami boleh dipuaskan. Kami menyerahkan ibadah online ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita mau fokus saat ini, ibadah online saat ini, kita mau katakan, Bapa kami datang menyembah-Mu di tempat-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus.
sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau menghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, kami akan terus menyanyikan haleluya bagimu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, kami akui Tuhan, Engkau hebat Tuhan, Engkau luar biasa. Kami menyembah, kami memujimu Tuhan, kami mengagungkan Engkau, Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu, sungguh sempurna. Kami bangga punyalah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan kami mau selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kerinduan kami untuk selalu Tuhan berada dalam hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Amin Yesus.
Tuhan kami Tuhan, karena sungguh indah bersama-Mu Tuhan, sungguh indah ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan di dalam hadirat-Mu hati kami boleh dipuaskan, di dalam hadirat-Mu kami boleh dikuatkan, dan saat ini Tuhan kami siap mendengarkan firman yang Kau akan berikan lewat hamba-Mu. Bersabdalah Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom Bapak Ibu MNCC yang dikasihi Tuhan. Senang kembali kita bertemu di dalam online service gereja kita. Apa kabar Bapak Ibu, setelah 1 minggu kita tidak bertemu, dan kita bersyukur kalau sampai dengan hari ini Tuhan masih tetap peliharakan kita dan kita boleh bersama-sama beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita. Pada hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggal 31 Mei kita boleh sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering saya katakan dalam firman Tuhan yang lalu bahwa Tuhan meminta kita untuk tidak khawatir. Kata Tuhan, lihatlah burung pipit di udara, bunga bakung yang ada di rumput. Semuanya Tuhan pelihara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita masih mengalami khawatir. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi firman Tuhan perhatikan berbicara buat kita. Bandingkan diri kita dengan burung di udara, dengan bunga bakung yang ada di rumput. Berapa banyak kita yang waktu-waktu ini semakin tertekan, semakin tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat MNCC. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya beri judul yaitu tension. Tension berbeda dengan problem. Kalau problem harus dicarikan solusinya, harus dicarikan jalan keluarnya supaya problem itu tidak menjadi problem lagi. Tetapi kalau tension yang artinya adalah tekanan, tension itu bisa dikurangi. Tension itu bisa dibuat tidak menjadi tekanan kembali. Mari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat waktu-waktu ini kita mau belajar untuk menawan dan menaklukkan setiap pikiran yang bukan dari Tuhan kepada Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita buka gadget kita buka di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Kalau sudah Bapak Ibu buka 2 Korintus 10:3 sampai dengan 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, semua argumen, pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Tuhan, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu, Saudara MNCC yang dikasihi Tuhan, benar. Kita masih tinggal di dunia ini. Sehingga banyak hal yang menyerang pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Sehingga banyak yang menyerang pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang buruk. Bagaimana Bapak Ibu? Kita dapat mengalahkan semua itu. Yaitu kuncinya dengan menawan segala pikiran itu dan menaklukkannya kepada Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu. Bagaimana kita dapat mengalahkan semuanya itu? Yaitu kuncinya dengan menawan segala pikiran itu dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu MNCC yang dikasihi Tuhan, pikiran itu perlu kita interogasi supaya tidak ada hal-hal berbahaya yang masuk ke dalamnya. Seperti kalau kita masuk ke dalam satu negara yang saya suka berikan ilustrasi kepada minggu-minggu yang lalu, bahwa negara tersebut ketika ada seorang warga negara asing masuk ke dalam negaranya,
Dia tidak begitu saja menerima, tetapi dia menerima, memeriksa dengan detail, memeriksa dengan seksama. Jangan sampai ada barang-barang berbahaya yang masuk ke negara tersebut. Jadi mereka perlu menjaga supaya tidak ada yang berbahaya masuk ke dalam negaranya. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kita perlu menjaga pikiran kita dengan ketat. Sebab iblis seringkali membombardir pikiran kita. Sehingga kita menjadi cemas, sehingga kita menjadi galau, dan semuanya menjadi kacau balau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam waktu-waktu ini kita sudah berjalan hampir 2 bulan lebih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan kalau Bapak Ibu boleh lihat bahwa kehidupan kita maupun sekeliling kita sudah mulai berubah. Di sini saya mencatat Bapak Ibu ada 4 hubungan yang bisa kita lihat seperti apa perubahannya. Yang pertama, hubungan baru dengan Tuhan, kita menemukannya bahwa dia adalah pribadi yang dapat dijumpai. Tidak hanya di dalam semarak ibadah raya, tetapi juga di dalam keheningan jiwa. Ketika engkau bersama-sama dengan keluargamu atau engkau sendiri di rumah, kau buka gadgetmu, kau buka laptopmu, kau masuk dalam ibadah online. Di situ juga engkau bisa merasakan hadirat Allah. Kalau selama ini kita bilang bahwa hadirat Allah itu hanya di dalam ibadah raya. Betul Bapak Ibu. Tetapi pada waktu-waktu pandemi ini Tuhan izinkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan juga bisa di dalam keheningan jiwa. Yang kedua, hubungan baru dengan orang lain. Kita lebih memahami arti tangan di atas, Bapak Ibu. Saling menolong dan tidak lagi menempatkan sesama sebagai objek yang kita eksploitir. Betul ya Bapak Ibu ya? Dalam waktu-waktu ini banyak hal yang kita harus bisa saling membantu. Tetangga kita kah, saudara kita kah yang harus kita tolong. Yang mereka hidup di dalam kesulitan karena pandemi ini. Yang ketiga Bapak Ibu. Hubungan baru dengan diri sendiri. Ketika kita berada di rumah, kemampuan kita untuk melihat biasanya kita melihat selumbar balok di mata orang lain. Tetapi di dalam keheningan waktu-waktu ini kita bisa melihat lebih banyak kita berkoreksi diri. Apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya ubahkan, apa yang tidak sesuai dengan kehidupan saya dalam firman Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu. Hubungan baru dengan nilai-nilai hidup lebih bisa memilah mana yang sementara dan mana yang kekal. Apa yang akan kita tinggalkan di dunia ini dan apa yang akan kita bawa nanti ketika kita pulang ke rumah Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah masa, waktu yang Tuhan izinkan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Jemaat MNCC. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan izinkan ini semuanya terjadi adalah masa pembentukan bagi orang-orang yang kuat, tidak lahir dari keadaan-keadaan yang biasa. Mereka dibentuk dengan melewati masa-masa kritis yang sulit. Kesulitan menjadikan kita lebih kuat. Setiap kesulitan memberi kita kebijaksanaan dan kekuatan emosi yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar dan memahami kesempatan-kesempatan yang lebih hebat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sedikit kesaksian dalam kehidupan saya beberapa minggu yang lalu. Bapak Ibu, Tuhan izinkan saya pergi ke rumah sakit dan kata dokter saya harus dioperasi pada saat itu juga. Karena ada satu gangguan di dalam kaki saya dan ketika itu saya harus masuk ke rumah sakit. Dan Bapak Ibu bisa tahu dalam kondisi pandemi ini kita pergi ke rumah sakit adalah hal sesuatu yang luar biasa. Kita melihat semua orang di dalam rumah sakit menggunakan APD. Semua orang di dalam rumah sakit menggunakan face shield. Yang kadang kita nggak bisa melihat satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan saya percaya bahwa Tuhan sedang membentuk saya. Dan satu saat ketika saya sudah tiba waktu dioperasi, saya menunggu di ruang persiapan selama 1 jam, lalu tiba waktunya saya harus dioperasi. Dan ketika saya harus dioperasi, Bapak Ibu,
saya sudah diletakkan di meja operasi dan siap untuk dianestesi. Ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada gangguan, saya nggak tahu seperti apa dan anestesi tidak bisa dijalankan. Akhirnya di dalam satu ruangan operasi itu ada kejadian crowded karena di kamar operasi sebelah juga mengalami kekhawatiran atau kecemasan yang membuat pasien mengeluarkan darah berlebihan. Dan akhirnya orang-orang banyak dari kamar operasi itu fokus untuk ke ruangan sebelah. Dan saya yang belum sempat dianestesi, saya menunggu untuk dianestesi ulang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di situ saya mengalami down. Di situ saya mengalami sesuatu yang melemahkan saya untuk tetap bisa menghadapi operasi ini dengan baik. Lalu saya minta untuk ditunda besok pagi harinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya pasti ada kebaikan Tuhan yang saya sendiri nggak ngerti. Tapi saya berusaha untuk menerima dengan hati yang lega, dengan kondisi yang siap untuk besok hari dilanjutkan operasinya. Dan singkat cerita Bapak Ibu, operasinya pada besok paginya semua berjalan baik dan semuanya mendatangkan kebaikan buat hidup saya secara pribadi. Bapak Ibu yang terkasih, percayalah bahwa ada masa-masa kita sebagai anak Tuhan. Yang pertama, masa pembentukan. Tuhan membentuk kita menjadi orang-orang kuat. Lalu yang kedua Bapak Ibu, Tuhan izinkan kita sebagai anak Tuhan adalah masa kita pemurnian. Salah satu hal yang dimurnikan Tuhan adalah motivasi dari cara kita beribadah. Beribadah di rumah menyingkirkan keinginan-keinginan untuk memamerkan ibadah kita kepada manusia. Berapa banyak Bapak Ibu, ketika kita ibadah di gereja, kita mencari pembelaan dari manusia, penghargaan dari manusia, biar dilihat orang. Gua memuji Tuhan, aku sungguh-sungguh memuji Tuhan. Tetapi kata Tuhan, hatimu jauh daripadaku. Tetapi ketika di rumah, Tuhan memurnikan kita. Tuhan memberikan kita untuk sungguh-sungguh. Nggak ada yang melihat, nggak ada yang memperhatikan. Tapi apakah hatimu sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan? Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa pembuktian. Tuhan membuktikan bahwa Ia tidak pernah kewalahan untuk menghadapi krisis dan menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Bapak Ibu. Kesulitan membuka kita kesempatan-kesempatan baru. Setiap kali satu pintu yang tertutup, pintu lain akan terbuka. Tidak mungkin ada awal yang baru kecuali awal yang terjadi sebuah akhir. Bapak Ibu, kita lihat di dalam beberapa IG story dari beberapa teman-teman kami di dalam WA story juga membuktikan bahwa Tuhan mengizinkan ada kesempatan-kesempatan baru di dalam COVID ini. Ada yang tiba-tiba bisa berusaha buka makanan, ada yang tiba-tiba bisa menjual makanan secara online, dan lain sebagainya. Percaya Bapak Ibu, ketika engkau memasuki masa yang sulit, Tuhan mau membuktikan bahwa ada kesempatan-kesempatan baru yang Tuhan buka buat kita semuanya. Lalu yang keempat Bapak Ibu adalah masa penantian. Tuhan menantikan pertobatan kita dari dosa-dosa pribadi yang masih kita lakukan. Tuhan izinkan ada 4 masa di dalam kehidupan kita di dalam melewati pandemi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang takut akan kesulitan. Mengapa itu dapat berjalan dengan lancar? Mengapa jalan kehidupan harus dilapisi oleh kemunduran-kemunduran? Ada hal yang selalu dipikirkan oleh orang, tetapi kenyataannya adalah tanpa kesulitan kita tidak akan pernah menyadari bahwa Tuhan memberikan potensi kepada kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menghadapi tekanan, apakah hari-hari ini kau sudah menyadari bahwa Tuhan memberikan potensi kepada kehidupan kita? Mari Bapak Ibu Jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan, dengan cara yang sama tanyakan kepada diri kita juga, bagaimana hal ini dapat merupakan sebuah berkat yang tersembunyi. Tanyakan juga kepada diri kita, kesempatan baru apa yang dibawa
dalam kejadian ini. Dan bagaimana kejadian ini dapat menyemangati saya atau membuat saya menjadi lebih kuat lagi. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita membandingkan diri kita dengan burung di udara, dengan bunga bakung yang ada di rumput, bukan dengan sesama kita. Kalau kita membandingkan diri kita dengan sesama kita bisa menjadi khawatir Bapak Ibu. Terus tetap pandang kepada Tuhan dan percaya sampai hari ini hidup kita masih tetap disertai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari, terkadang Bapak Ibu kita tidak bisa mencegah orang lain bertindak dan berpola. Tetapi setidaknya kita tidak ikut menjadi bodoh dan mati konyol dengan kejadian-kejadian seperti hari ini. Pemerintah menyarankan kita untuk mencuci tangan. Pemerintah menyarankan kita untuk menjaga jarak. Ketika PSBB berakhir, kita bisa lihat Bapak Ibu, begitu crowdednya orang-orang, begitu banyaknya orang-orang yang terkadang mereka nggak tahu harus bisa menjaga kesehatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah berpegang kepada apa yang baik, apa yang benar. Karena di sanalah pengharapan kita semua untuk keluar dari pandemi ini. Bapak Ibu Jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan, otomatis ketika kita menjadi sensi di rumah dan terhadap orang rumah, berhadapan dengan mereka setiap hari, dengan tensi, dengan tekanan darah, kita banyak melambung tinggi dikarenakan kekhawatiran, keresahan, bahkan kemarahan yang seharusnya dijauhkan pada saat-saat ini. Berapa banyak suami dengan istri bertengkar, orang tua dengan anak bertengkar, dikarenakan tekanan-tekanan yang terjadi di dalam rumah tangga. Bagaimana Bapak Ibu, siang hari ini kita mau dikuatkan oleh firman Tuhan, caranya menjinakkan tensi kehidupan kita sebelum ini menjadi meledak buat kita dan keluarga kita. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, fokuskan kepada suasana dan kondisikan di sekitar kita untuk tetap bisa rileks. Susah ternyata ya Bapak Ibu, kita membuat suasana menjadi tenang, suasana menjadi rileks. Tapi ini akan kita pelajari di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, semua yang manis dan pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu sering saya bilang bahwa yang baik, yang indah, yang mulia, yang manis. Kata Tuhan, pikirkanlah semuanya itu, yaitu tentang Yesus. Sadarilah bahwa manusia cepat untuk beradaptasi Bapak Ibu dengan kondisi seperti ini. Kita bisa beradaptasi, kita bisa lebih berhemat, kita bisa lebih mengatur kehidupan kita. Bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita berpakaian. Jika di sekeliling kita memiliki pengaruh yang negatif, membawa kita ke dalam depresi, maka lambat cepat kita akan terbawa oleh pengaruh itu. Mari Bapak Ibu, kita mau membuat situasi menjadi bersukacita, situasi menjadi rileks. Bukan karena lingkungan di luar kita, tetapi dari dalam, keluar yang menciptakan suasana menjadi lebih baik. Jauhkanlah diri kita dan keluarkanlah hidup kita daripada tensi-tensi yang begitu. Kalau memungkinkan saat-saat ini Bapak Ibu, cobalah kita berfellowship dengan alam, dengan gunung, dengan taman dan lain-lain. Berolahraga kecil. Dengarkan musik yang membuat kita menjadi tenang di dalam roh dan jiwa. Berfokus kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, jangan tinggalkan pembacaan firman Tuhan. Dan carilah janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, suami dan istri, orang tua dan anak di dalam kondisi tensi yang tegang. Tambahkan humor kepada perihal keseharian kita. Hidup kita sudah tegang, hidup kita sudah menjadi seperti itu. Tapi kita berusaha untuk ada humor. Karena apa Bapak Ibu? Dikatakan Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gimana supaya hati kita bergembira?
janganlah terlalu tegang. Buatlah sedikit humor di dalam kehidupan kita. Jangan menghukum diri sendiri dengan berat jika kita berbuat satu kesalahan. Karena kesalahan apapun juga masih bisa diperbaiki Bapak Ibu. Selama nafas ini masih melekat di dalam tubuh kita. Mari kita bisa guyon, kita bisa bercanda dengan bercanda positif tentunya. Anggap satu kebodohan yang tidak harus diulangi lagi. Tertawalah bersama keluargamu, tertawalah bersama teman-temanmu. Dan jangan juga kita menghukum orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu. Kontrol ambisi yang maha besar itu. Saya tahu Bapak Ibu, ketika hampir 2 bulan lebih kita di rumah, banyak cita-cita kita yang tidak bisa jalan karena kita tidak bisa keluar. Banyak yang tidak menjadi kenyataan karena kita tidak bisa meninggalkan rumah kita. Banyak yang mau dibikin yang ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Seolah-olah semuanya sirna, seolah-olah semuanya padam. Mari kita kontrol ambisi itu. Dan percaya badai pasti berlalu. Tidak selamanya badai ini ada. Dan percaya setelah badai ini berlalu, kita bisa melewati itu bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 berbicara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ambisi tidak ada salahnya asal bisa dikontrol. Pada saat-saat pandemi ini Bapak Ibu, kita harus menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada. Sesuaikan ambisi kita. Manusia ada batasnya. Tetapi janganlah berputus asa buat penundaan apa saja pada rencana kita. Dan tetaplah berdoa. Yang keempat Bapak Ibu. Berdamailah dengan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bersyukurlah kepada apa yang tidak bisa dirubah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, COVID-19 katanya ada keluar semacam obat untuk penawarnya. Ketika itu jadi, ternyata ini sudah mutasi lagi. Buka lagi penawarnya lagi. Ada lagi mutasinya lagi yang terjadi. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukurlah kepada apa yang tidak bisa dirubah. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan kondisi COVID-19 ini. Yaitu dengan menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan kita, menjaga jarak. Terimalah dan berdamailah dengannya. Supaya hati kita bisa siap untuk bermanuver ke perihal yang baru. Kita harus bisa fleksibel dengan segala situasi. Sehingga kita bisa maju terus dan tetap kuat. COVID-19 kalau tidak bisa dihindari, percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kita, kemampuan buat kita untuk kita ada bersama-sama dengannya. Dan yang kelima Bapak Ibu, konsisten dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat yang ke-6 dan Mazmur 62 sampai dengan ayat yang ke-9 berbicara kepada kita, dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Konsisten, tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang menimpa kehidupanmu, percayalah. Sadarilah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Dia selalu beserta dengan kita. Sukacita tidaklah dilempar dari surga sebagai bonus kepada kita. Melainkan harus dipilih dari berbagai pilihan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadikan sukacita menjadi pilihan kita setiap hari di dalam kita melewati hidup kita. Jangan izinkan situasi dan kondisi mendikte kehidupan kita. Tuhan ada dan beserta dengan kita. Izinkan Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik sesuai dengan
rencananya. Amin buat firman Tuhan di dalam minggu ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersyafaat. Setelah itu kita akan sama-sama masuk di dalam doa berkat. Terima kasih Pak Oki untuk kebenaran firman-Nya yang sangat luar biasa memberkati kita semua. Kini tiba saatnya akhir ibadah kita. Mari kita mempersatukan hati kita bersyafaat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, pada saat ini kami bersyafaat kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati bangsa Indonesia Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri yang ada Tuhan. Kau berkati mereka. Taruhkan roh yang takut akan Engkau. Dan di mana mereka mengambil keputusan, segala keputusan yang diambilnya Tuhan ada kebaikan demi kebaikan bagi masyarakat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, Kau berdoa untuk pemerintahan kota Sukabumi Tuhan. Kau berkati Bapak Wali Kota, wakilnya Tuhan, camat, lurah, RT, RW yang ada Tuhan. Kau berkati mereka supaya mereka mengambil keputusannya Tuhan boleh mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih ya Allah, sungguh bersyukur punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kepujian, kejayaan, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita dan Bapak Ibu bersiap untuk menerima doa berkat. Mari angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara Jemaat MNCC, teruslah menjadi murid Kristus yang membawa terang. Biarlah hatimu terus Tuhan bentuk. Berubahlah dengan pembaharuan budimu. Biarlah hidupmu berbahagia, menjadi dampak dengan kecerdasanmu, dengan keberhasilanmu di dalam hidupmu sehari-hari. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Saudaraku, jadilah teladan bagi orang percaya di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di ibadah online yang berikutnya. Amin.